Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Purnomo, CGP Angkatan 9, Kabupaten Blora. Akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Latar belakang aksi nyata ini. Pada saat ini, nilai kedisiplinan yang ada sudah mengalami penurunan. Sebagai seorang pendidik, itu merupakan suatu tantangan yang harus segera diatasi dan ditumbuhkan kembali. Dan saya harus berpikir cepat untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang mendasari saya untuk membuat aksi nyata ini adalah murid sekarang ini tidak suka dengan peraturan karena jika mereka melanggar peraturan akan mendapatkan hukuman, sanksi, dan akan mempermalukan dirinya sendiri. Budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama. Tujuan aksi nyata: 1. Menciptakan kedisiplinan murid dengan merdeka belajar. 2. Menumbuhkan budaya positif dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada keyakinan kelas. Adapun tolak ukur aksi nyata ini yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas. Kedua, murid dan guru menunjukkan disiplin sesuai profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, perubahan perilaku dan karakter sesuai keyakinan kelas. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan tentang tugas akhir aksi nyata, yaitu pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah maupun di kelas. Yang kedua, meminta izin untuk melakukan diseminasi bersama rekan guru. Ketiga, menyusun rencana pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas. Keempat, menentukan waktu pelaksanaan diseminasi. Kelima, melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Dukungan yang dibutuhkan dalam aksi nyata ini. Pertama, bahan dan alat. Kedua, kepala sekolah dan rekan sejawat. Ketiga, murid sebagai pusat pembelajaran dan berkolaborasi dengan guru dalam membuat keyakinan kelas. Keempat, orang tua sebagai tindak lanjut pembiasaan positif di keluarga. Kegiatan pelaksanaan aksi nyata. Pertama, membuat keyakinan kelas. Kedua, penerapan segitiga restitusi. Ketiga, budaya disiplin positif. Keempat, diseminasi budaya positif SDN 1 Gedung Baje. Selamat siang Dinda. Kamu tahu nggak saya Pak Pur memanggil kamu di sini? Tidak tahu. Ini sudah jam berapa? Jam setengah 8. Pembelajaran kita mulai jam berapa? Jam 7. Berarti Dinda terlambat berapa menit? 30. Setiap
setiap manusia itu pasti punya kesalahan, termasuk kita sudah tetapi Pak Pur di sini bukan mencari kesalahan Hilda, tapi Pak Pur ingin membantu Hilda dalam menyelesaikan masalah. Jadi masalah dan mencari solusi bagaimana supaya Hilda tidak terlambat. Mungkin Hilda terlambat itu pasti punya alasan, betul tidak? Alasannya juga kenapa kok bisa terlambat ini? Begadang. Ya, dan tadi malam tidur sampai jam berapa? 12. Biasanya tidur jam berapa? Kok sampai jam 12 itu apakah ada acara? Acara apa? Pengajian. Selesai jam 2. Masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang kemarin kita bilang? Masih tidak? Masih. Apa? Disiplin. Disiplin dan tepat waktu. Apakah kamu yakin bahwa disiplin itu harus kita terapkan mulai dari kecil? Yakin tidak? Ya. Kira-kira apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi? Tidak begadang, kemudian menyalakan alarm. Biasanya bangun sendiri atau dibangunin? Ya, kalau sudah punya alarm mungkin bisa bangun sendiri dan bisa bangun lebih awal. Sekarang pertanyaannya, kapan Hilda mau melakukan supaya tidak terlambat lagi? Bagaimana? Mulai besok Hilda tidak terlambat lagi, karena belajar yang tidak terlambat. Mungkin apakah kamu merasa rugi tidak kalau pada waktu pembelajaran kemudian kamu terlambat? Rugi tidak? Rugi. Jadi Hilda sudah berjanji yakin besok tidak akan terlambat lagi. Tetap semangat ya Hilda. Semangat. Pas dulu. Oke, ini besok jangan terlambat lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Betul Bajin yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN 1 Betul Bajin dan Bapak Ibu Guru SDN 2 Betul Bajin. Sebelumnya, marilah kita selalu menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam selalu tercurah pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua yang mana telah bersedia menghadiri undangan saya dalam rangka diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif ini terdapat pada modul 1.4 di pendidikan guru penggerak oleh Sri Purnomo CGT Angkatan 9 SDN 1 Betul Bajin. Mungkin Bapak Ibu mungkin berkenan untuk mendaftar
CGP ya. Karena apa? Karena di CGP ini banyak sekali manfaat yang kita peroleh, apalagi kita berada di kurikulum merdeka ya. Selain di CGP, materi-materi pun ini banyak manfaatnya ketika kita berhadapan dengan murid. Bapak Ibu yang saya hormati, ini langsung saja. Yang pertama, salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Mengapa yang pertama ini kita salam dan bahagia? Salam itu sangat bermanfaat bagi kita karena dalam Islam itu juga salam ini suatu doa. Kalau kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti kita mendoakan antar sesama. Untuk itu kita sebagai guru ini harus membiasakan salam. Mungkin pada anak didik kita, mungkin pada teman-teman kita, kita ajarkan untuk salam ketika bertemu di jalan ataupun bertemu di sekolah. Kita gayakan salam. Kemudian dengan salam itu mungkin kita harus bahagia. Kita seorang guru ketika berhadapan dengan murid, apabila tidak bahagia, wajah yang tidak bahagia, mungkin murid pun akan menjadi apa? Takut juga. Misalkan kita berada di kelas, langsung masuk dengan wajah yang serak, dengan wajah yang menakutkan. Mungkin anak-anak ketika mau menerima pelajaran dari kita, mungkin takut dulu. Oleh sebab itu kita sebagai guru buatlah anak itu menjadi senang dulu, karena apa? Dengan senang anak mungkin mudah untuk menerima pelajaran dari kita. Kita mudah untuk mentransfer ilmu kita pada anak didik kita. Jangan sampai kita sebagai guru kita tunjukkan wajah yang seram, wajah penakut, kemudian buatlah dia tersenyum dulu, mungkin dengan menyapa, salam, dengan wajah yang cemberut, jangan sampai ini Bapak Ibu, itu adalah salam dan bahagia. Kemudian pada siang hari ini akan saya bahas pada siang hari ini yaitu konsep utama budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi. Kemudian hukuman dan penghargaan. Kemudian restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian poin yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Posisi kontrol sebagai guru itu ada 5 posisi. Kita nanti berada di posisi mana. Kemudian yang keenam yaitu restitusi, yang segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma. Coba Bapak Ibu, kegiatan kepala tangan ini, coba Bapak Ibu menyobek cari kertas. Coba Kemudian kertas itu Bapak Ibu tulis, tulis bisa benda yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Yang sangat berharga, coba. Kemudian setelah menulis sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu, kemudian kertas itu coba Bapak Ibu genggam. Setelah Bapak Ibu genggam, kemudian apabila dalam genggaman Bapak Ibu tadi yang digenggam sekuat mungkin misalkan, kemudian itu kan berisi apa?
sesuatu yang sangat berharga sekali. Mungkin bisa anak, ya. Mungkin yang berharga itu kalau yang belum punya anak apa? Suami, yang belum bersuami mungkin pacar dan sebagainya. Ya. Pokoknya yang suatu yang berharga. Ya. Kemudian setelah Bapak Ibu menggenggam kertas tersebut, ya, misalkan ada teman Bapak Ibu yang ingin meminta kertas tersebut untuk diminta, ya, atau walaupun Bapak yang meminta ini mengancam, mengganti, kamu harus memberikan kertas itu pada saya. Padahal itu kertas itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Misalkan berharga. Apakah Bapak Ibu akan memberikan yang berharga tadi begitu saja? Tidak. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya apa? Apa? Karena berharga. Karena benda atau sesuatu itu sangat menyentuh. Kalau pabrik karena benda itu sangat menyentuh di hati. Jadi di dalam hati teringat itu misalkan istri itu kan begitu ya. Tiada dari kemudian kalau berubah yang tadi yang berharga anak, karena anak itu belahan jiwa. Kalau tanpa Edi apa? Pak Edi istri. Misalkan istrinya Pak Edi direbut orang nggak boleh. Nggak boleh. Karena itu merupakan sangat berharga. Ya, sangat berharga sekali. Begitu pula ketika kita mempunyai anak, jangan sampai anak itu kita biarkan begitu saja. Artinya apa? Artinya anak itu harus kita didik. Jangan sampai dididik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena itu adalah amanat dari Allah. Ya, anak itu amanat dari Allah. Kita harus bisa mengarahkan anak kita ini, kita arahkan kemana. Karena apa? Suatu saat nanti ketika kita sudah tua, anak ini menjadi apa? Tulang punggung kita, tulang punggung keluarga. Oleh sebab itu misalkan seperti ini, itu anak tadi ada anak, kemudian istri, pakai apa tadi? Keluarga. Itu adalah sangat berharga. Misalkan dalam genggaman Bapak, ya, tadi coba ya, di genggaman Bapak itu misalkan emas yang harganya puluhan juta, ya. Emas yang harganya puluhan juta, kemudian di genggaman yang satu adalah keluarga, anak, istri dan lain sebagainya. Misalkan ingin direbut orang lain, yang mana yang Bapak Ibu berikan? Misalkan yang satu ini dalam genggaman, ini adalah emas yang bernilai jutaan rupiah. Kemudian yang satu ini adalah yang orang-orang yang kita sayangi, tadi seperti anak, kemudian istri, keluarga, suami, pacar, bahkan juga. Mana yang kita berikan? Misalkan kalau dipaksa emas, berarti orang-orang tersebut sungguh sangat berharganya bagi diri kita, walaupun tidak dihargai dengan uang. Mungkin Bapak Ibu punya pemikiran seperti ini. Kalau emas, walaupun puluhan juta, mungkin ketika kita berikan pada orang lain, mungkin emas itu ketika kita bekerja berbulan-bulan mungkin bisa beli lagi. Tetapi apa? Tapi kalau anak, istri, keluarga kita berikan orang lain, ya, kita mungkin tidak akan bisa bersama lagi. Ya.
seperti tadi Pak Pri sudah menjadi apa? Belahan hati, sudah di hati. Jadi kalau sudah di hati itu mungkin tidak akan dilepas lagi. Begitu pula pasangan-pasangan kita, ya. Kalau sudah di hati, diminta walaupun Pak Presiden yang meminta, mungkin tidak akan kita berikan. Tetapi tadi kalau emas walaupun jutaan rupiah akan kita berikan. Nah, itu intinya perubahan para dewa. Ketika kita menyukai sesuatu atau memiliki barang yang berharga, tidak kita lepas begitu saja. Sekarang disiplin positif. Apa makna disiplin? Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendebat kepatuhan. Misalkan di sini di sekolah, kalau di sekolah ada apa? Biasanya untuk mendisiplinkan anak atau warga sekolah. Biasanya ada tata tertib. Tata tertib itu mungkin untuk kita taati atau untuk kita patuhi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka itu dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik? Motivasi intrinsik itu motivasi yang muncul pada diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kalau ekstrinsik itu dari orang lain. Contoh seperti ini, ya. Jadi kita sebagai pendidik harus menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak didik kita. Jangan sampai anak didik kita itu belajar karena tekanan dari kita. Jangan sampai. Suatu contoh seperti ini. Misalkan namanya Bella. Bella, kamu besok kalau ulangan mendapat nilai 100, akan saya beri uang 10.000. Itu berarti motivasi intrinsik. Anak mungkin belajar, ya, mengerjakan ulangan itu dengan sungguh-sungguh, bukan karena dia mendapatkan nilai yang bagus sekali menjadi kebanggaan orang tua, bukan. Karena apa tadi? Karena diiming-imingi, ya, apa biasanya diiming-imingi? Oleh guru, ya, dijanjikan guru uang 10.000. Mungkin anak itu bukan dia ingin mendapat nilai baik, bukan muncul dari hatinya sendiri, tetapi dari uang 10.000. Tetapi mungkin Bapak Ibu mungkin seperti itu, mungkin yang saya makan juga seperti itu, kadang seperti itu, ya. Tetapi harapannya bagaimana Bapak Ibu? Harapannya sebagai pendidik ini harus menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak didik kita. Jangan anak didik kita ini giat untuk belajar, rajin untuk belajar karena ada tekanan dari kita. Kemudian yang kedua, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Mungkin Bapak Ibu guru ini juga mempunyai tujuan mengapa jadi guru. Mungkin punya tujuan apa? Apakah karena guru itu
bayaran gajiannya banyak. Apa seperti itu Bapak Ibu? Tidak. Nah, kalau Pak Pri gaji itu nomor 10. Salut pada Pak Pri. Tepuk tangan. Pak Pri itu luar biasa. Beliau itu GTD hampir 17 tahun ya Pak Pri. Baru ini menikmati. Itu dibentuk dari perjalanan sampai ke sekolah. Yang pertama, setiap perilaku perbuatan yang memiliki tujuan ini sesuai yang diungkapkan Dr. William Bresson pada teori kontrol. Kemudian yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Dian Bresson. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ketika kenal dengan profil pelajar Pancasila. Pernah mendengar Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Pernah. Mungkin di PNN itu ada ya Bapak Ibu. Ada. Apa itu P5? Ini ada beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau bisa ini anak-anak diajari beriman. Ini Pak Edi, ini biasa diajari. Misalkan kalau di sekolah kita ini banyak mayoritas agamanya Islam. Misalkan mengajak anak-anak untuk sholat 5 waktu. Kemudian karena di sini tidak ada musola, mungkin bisa mengajari bacaannya atau mengarahkan anak. Ya, karena apa? Sekarang ini kita lihat banyak anak yang senang bermain, bahkan lupa sholat karena main itu asik, ya, asik. Kemudian yang kedua, ya, guru itu diharapkan membimbing anak supaya bisa mandiri, ya. Seperti kalau di kelas itu mungkin sudah kita ajari untuk mandiri, ya. Tapi ada yang masih ditunggui orang tuanya, yaitu mungkin lain. Ya. Kemudian selanjutnya bernalar kritis, seperti mandiri, bernalar kritis kalau kita terapkan dalam kelas itu mungkin ketika pembelajaran kita adakan diskusi. Kita adakan diskusi. Jadi anak itu kita ajari berdiskusi. Karena apa? Dengan diskusi mungkin anak itu bisa menyampaikan pendapatnya, menyampaikan isi hatinya pada temannya. Ya, kemudian bisa dibahas. Kemudian berkebinekaan global. Artinya apa? Bahwa di Indonesia ini banyak bermacam suku, beraneka ragam bahasa, beraneka ragam budaya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian selanjutnya bergotong royong. Contoh di sekolah kita apa? Penerapan pada anak untuk bergotong royong. Piket. Ya. Piket ini biasanya ada 4 anak, 5 anak untuk apa? Membersihkan kelas. Ini juga pendidikan kita yang kita berikan pada anak untuk bergotong royong. Kemudian kreatif ini diharapkan anak itu bisa menemukan sesuatu, misalkan dengan apa membuat hasil karya. Ini anak sudah berkreatif, mungkin membuat pot, mungkin kalau kemarin membuat apa itu tabungan dari bahan bekas, yaitu aqua, botol aqua bekas itu mendidik anak untuk berkreatif. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika anak lulus, ya, mungkin apa yang harus saya kerjakan supaya mendapat uang untuk mencukupi kebutuhan. Mungkin anak diajari seperti itu.
Selanjutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi ini untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi ketika tadi anak disuruh siapa tadi bilang kamu kalau mendapat nilai 100 saya beri uang 10.000. Berarti ini melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Tujuannya apa? Iya, supaya mendapatkan nilai yang bagus. Motivasinya diberi imbalan uang. Nah itu kalau motivasi ekstrinsik. Tetapi harapannya Bapak Ibu guru ini mendidik anak untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi yang tumbuh dari diri anak itu sendiri, bukan karena uang 10.000. Kemudian teori motivasi tadi ada dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain seperti tadi, mendapat nilai 100 diberi uang 10.000. Kemudian motivasi internal untuk menghargai diri sendiri merupakan tujuan dari disiplin positif, itu yang diharapkan. Jadi harapannya seperti itu. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Misalkan seperti ini Bapak, dihukum dan penghargaan. Misalkan seperti ini, anak yang mendapat nilai 100 itu kita berikan satu buku. Itu membuat anak senang atau susah? Senang. Kemudian misalkan di tema kita melakukan ulangan di tema 2, subtema 1 misalkan. Anak yang mendapatkan nilai 100, kita beri buku 1. Kemudian di tema selanjutnya kita juga melakukan memberikan penghargaan pada anak yang mendapat 100, kemudian kita berikan buku. Tetapi di ulangan berikutnya kita tidak memberi penghargaan pada anak. Apa yang dirasakan anak itu? Kecewa. Jadi menurut teori ini penghargaan ini membuat anak untuk semangat atau bagaimana? Ketergantungan. Jadi anak ini menjadi tergantung. Dia semangat untuk belajar ketika diberi hadiah. Tetapi apa yang terjadi ketika hadiah tidak diberikan? Maka anak ini mungkin malas untuk belajar. Tetapi yang kita laksanakan, ini mungkin Bapak Ibu juga pernah melakukan seperti itu, memberi penghargaan pada anak, hanya beberapa ulangan saja, tidak berlaku seterusnya. Mungkin anak ini menjadi tergantung, menjadi malas juga karena tidak diberi penghargaan. Jadi harapannya ini kalau bisa ini penghargaan, hukuman ini jangan sampai, karena mungkin membuat anak menjadi ketergantungan, membuat anak itu semangat belajar kalau ada penghargaan.
penghargaan. Kalau ada hadiahnya. Akibat dari hukum oleh penghargaan, yang pertama penghargaan menurunkan kualitas. Mungkin ketika diberi penghargaan kualitasnya ulangannya mendapat 190, 190 dan seterusnya. Tetapi ketika penghargaan itu tidak diberikan, mungkin anak itu mendapat nilai 70, 80, bahkan sampai di bawah KKM. Kemudian yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi mungkin dengan adanya penghargaan itu juga akan mematikan kreativitas anak. Anak tidak bersemangat lagi ketika tidak diberi penghargaan. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik tadi. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu guru tadi motivasi ekstrinsik dari Bapak Ibu guru, kemudian anak itu semangat sekali, tetapi itu akan mengurangi motivasi intrinsik pada anak. Ya, jadi tidak dari dalam hati ini mungkin tidak ada niatan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Contoh tindakan guru tentang hukuman dan konsekuensinya. Contohnya, misalkan kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR, mungkin anak disuruh berlari mengelilingi halaman sekolah. Ada lagi kalau di sini disuruh mencatat atau mengerjakan sebanyak-banyak mungkin, soal sebanyak-banyak mungkin. Apakah Bapak Ibu pernah melakukannya seperti itu? Tidak. Itu adalah hukuman yang dilarang. Kalau bisa jangan sampai menghukum anak seperti itu. Kemudian lari mengelilingi lapangan tadi. Selanjutnya murid diminta untuk push up. Jadi ini hukuman fisik. Kalau saya sekolah dulu, ketika tidak mengerjakan PR, kalau tidak bisa mengerjakan, mungkin disuruh berdiri di depan kelas dengan mengangkat satu kaki. Kalau zaman dulu itu sah-sah saja, tidak ada orang tua yang ke sekolah untuk marah-marah pada gurunya, tidak ada. Bahkan dulu itu sudah terbiasa, anak tidak bisa mengerjakan, Pak Guru memukul anak tersebut dengan keras, kuat. Itu kalau zaman dulu seperti itu. Apakah Bapak Ibu merasakan seperti itu dulu? Mungkin kalau pernah ya? Saya juga pernah. Ya. Jadi ketika tidak bisa mengerjakan, langsung dipukul kepalanya, kuat seperti itu. Itu jangan sampai. Mungkin kalau Mas Rik dan Mbak Norit mungkin tidak merasakan. Itu masanya itu kan murid saya juga, saya tidak hukum seperti itu. Tetapi saya ada waktu itu ketika tidak bisa mengerjakan, ada buku saya dilempar keluar, dipukul itu biasa, kemudian dijerat sampai nangis, itu sudah biasa. Tapi itu akan menjadikan anak menjadi penakut, anak menjadi pendendam, ya atau tidak? Mungkin ada juga tingkahnya kayak gede, mungkin ada anak yang seperti itu. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu guru, jangan sampai kita memberikan hukuman pada anak, karena mungkin anak ini menumbuhkan rasa dendam, rasa dendam. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini merupakan konsekuensi. Ya, misalkan di kelas 6 yang saya ajar, karena anak itu sudah membuat kesepakatan kelas, yang mana kesepakatannya misalkan di waktu upacara harus seragam lengkap atau komplit.
ketika ada anak yang tidak memakai seragam komplit, anak memasukkan uang kas 1.000, itu yang disepakati oleh kelas 6 yang sudah berjalan seperti itu kan. Tapi itu konsekuensinya. Jadi secara sadar ketika dia tidak memakai seragam, dia secara otomatis itu memasukkan uang kas, itu konsekuensi. Jadi misalkan seperti ini, sudah kita sepakati anak yang tidak menyapu kelas, mungkin disepakati untuk apa? Menyapu halaman misalkan, itu sesuai dengan kesepakatan itu. Secara otomatis itu merupakan konsekuensi, bukan hukuman. Karena apa? Itu sudah menjadi kesepakatan bersama, keyakinan kelas. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi ini membimbing kita, ya, bukan mengherdik atau memarahi anak, tetapi membimbing kita untuk mencari solusi atas masalah pada anak. Misalkan seperti ini, nanti ada contohnya. Ini awal. Misalkan seperti ini, anak yang terlambat sekolah, mungkin ada atau tidak, Bapak Ibu, yang terlambat sekolah? Misalkan ada anak yang terlambat sekolah, kemudian ketika menutup pintu, secara tidak sadar, kenapa kalau terlambat? Ini terlambat, boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Restitusi ini, misalkan anak yang terlambat, kita persilahkan duduk. Ya, jadi anak yang terlambat kita persilahkan. Kemudian setelah pembelajaran selesai, kita panggil anak tersebut. Ya, kita ajak dia, Bang. Kita panggil, mungkin bisa di ruang perpus atau mungkin bisa di kantor. Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada anak untuk menjadi apa sebabnya. Contoh seperti ini. Kemarin sudah saya perhatikan. Misalkan, selamat siang Tidak. Wajahnya ini bukan wajah yang marah, tetapi wajah yang lembut, senyum, sehingga anak ini tidak menjadi takut. Usahakan Bapak Ibu guru pesan pertama pada anak ini yang menyenangkan. Jangan sampai membuat anak menjadi marah. Ini tugas Bapak Ibu guru, seperti itu. Kemudian kita tanya, mengapa kamu terlambat? Apakah kamu tahu aturan di sekolah kita? Ya, mungkin anak kan dengan nada yang tinggi, ya, anak mungkin menjawab dengan hati yang tulus. Jadi menjawab. Kemudian setelah itu kita menanyakan pada anak lagi, mungkin tidak mempunyai alasan mengapa hari ini terlambat. Seperti itu. Bukan alasan membawa terlambat, tidak seperti itu. Mungkin tidak mempunyai alasan mengapa hari ini terlambat, ya, dengan tersenyum. Ya, jangan sampai cemberut. Mungkin anak menjadi takut. Kalau anak menjadi takut, mungkin jawabannya ya tidak sesuai dengan hati. Mungkin
jawabannya hanya ingin menyenangkan pada gurunya biar gurunya tidak marah. Tetapi ketika kita memberikan pertanyaan pada anak itu secara lirih dengan tenang, dengan wajah yang lembut, mungkin anak menjawab dengan berbeda. Setelah kita menanyakan apa alasannya, ya, kita mungkin menanyakan keyakinan. Nanti saya jelaskan. Itu adalah restitusi. Lanjut. Kemudian 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi misalkan salah, tahu, terlambat, bukan untuk menebusnya, tapi belajar dari kesalahan. Yang harus saya lakukan itu bagaimana, yaitu nanti muncul dari anak sendiri. Kemudian memperbaiki hubungan. Ya, ketika ada anak yang salah, hubungan antara guru dan siswa ini tidak terjadi gap atau membuat anak menjadi jauh dari kita. Ya, tapi ini memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi kita tidak boleh memaksa karena sebelumnya guru ini harus bisa menuntun, bukan menuntut. Bapak Ibu, ya, guru itu seharusnya menuntun, bukan menuntut. Ya. Artinya apa? Menuntut seperti ini. Ulangan besok minimal harus dapat sekian, tidak boleh. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, menjadi pertanyaan Bapak Ibu guru semua, mungkin hampir sama. Mengapa ketika kita ada kegiatan PAS, ya, PAS, soalnya itu sudah dibuat dari program, harus tema sekian harus selesai. Betul atau tidak Bapak? Ya. Itu kalau menurut saya itu adalah tuntutan. Sehingga apa? Guru ini mungkin mengejar-ngejar materi untuk cepat selesai. Tidak menghiraukan anak itu bisa atau tidak, anak itu tahu atau tidak. Mungkin tidak seperti itu. Kemudian restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri. Itu diri anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Bukan tindakan yang kita lakukan, tapi karakter yang tumbuh dari anak. Kemudian restitusi berfokus pada solusi, ya, bukan hukuman. Solusi. Solusi ini misalkan terlambat. Apa yang seharusnya kamu lakukan supaya besok tidak terlambat lagi. Jadi jawabannya ini muncul dari hati anak. Mungkin anak akan menjawab, saya harus bangun pagi. Kemudian bisa juga menyalakan alarm dan lain sebagainya. Itu muncul dari pribadi anak. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin peraturan ini ada tata tertib, peraturan. Tapi dalam kelas ini juga mempunyai peraturan dan mempunyai keyakinan kelas. Misalkan keyakinan kelas ini biasanya dengan kata-kata yang singkat, padat tapi mudah dimengerti anak. Misalkan disiplin. Misalkan peraturan kelas, misalkan peraturan kelas. Setiap anak harus masuk sebelum pukul 7. Itu peraturan. Berarti keyakinannya apa? Disiplin.
disiplin. Jadi mengharapkan anak itu untuk disiplin. Jadi tidak memerlukan kalimat yang panjang. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa Bapak Ibu? Kenapa kita menggunakan helm ketika menggunakan roda 2? Mengendarai roda 2? Menjaga keselamatan. Yakin nek nganggo helm mesti selamat. Iya. Karena yakin. Ada juga yang memakai helm karena takut ditilang Pak polisi. Itu aturan. Berarti kalau menggunakan helm itu karena takut ditilang Pak polisi, ini termasuk motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Karena takut tadi, bukan saya menggunakan helm supaya aman, misalkan jatuh, mungkin jatuh itu tidak diharapkan, tetapi nek wong Jawa itu jagani. Nah, Bapak itu kan seperti itu ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa? Takut dimarahi, apalagi kalau tiduran, takut dimarahi. Atau dimarahi politik. Mungkin kalian takut. Tetapi kalau kita mempunyai niat yang sungguh, saya akan mengikuti pelatihan tersebut yang muncul dari hati diri kita. Kita mungkin akan berada lebih awal, bukan karena takut dimarahi. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Jadi kita hari ini harus mempunyai keyakinan. Tadi keyakinan kita ketika kita menggunakan helm, ya, kita akan menjadi aman. Mungkin aman dari panas, mungkin kalau ada apa itu kelapa jatuh tidak langsung ke kepala dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ya. Kemudian bagaimana membutuhkan keyakinan kelas? Yang pertama ini lebih abstrak dari peraturan. Jadi keyakinan itu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Ya, misalkan di dalam bentuk positif, misalkan jangan ramai di kelas. Nah, keyakinannya apa? Bila keyakinannya, ramai di kelas. Positifnya itu kan negatif, jangan ramai di dalam kelas. Positifnya apa? Di dalam kelas harus tertib, tenang. Itu adalah positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi dalam memberikan keyakinan itu hanya sedikit. Tadi kalimat disiplin, kemudian kalimat tertib, kemudian menghormati teman dan lain sebagainya. Kemudian semua warga kelas dilibatkan. Jadi dalam membuat keyakinan kelas ini semua warga kelas kita libatkan. Jadi keyakinan kelas itu diperoleh ketika sudah dimusyawarahkan atau disepakati dalam kelas tersebut. Jadi semua tahu apa keyakinan kita. Kemudian selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Jadi mungkin antara kelas 1 dengan kelas 6 itu mungkin berbeda. Kelas 6 dengan SMP atau SMA itu juga berbeda. Jadi sesuai dengan kondisi kelas. Budaya positif. Ya, jadi keyakinan kelas ini posisinya ini berada di lingkungan positif dan peraturan kelas. Jadi berada di tengah-tengah. Ini posisinya. Nah, ini misalkan kegiatan membuat keyakinan kelas. Jadi misalkan anak ini kita suruh maju, apa yang kamu yakini? Misalkan
tidak boleh ramai di dalam kelas, maju menempelkan kertas. Ini kita sepakati ya. Seperti yang kita lakukan pada waktu diskusi kemarin ya, diskusi itu. Kemudian setelah itu disepakati bersama dan menjadi suatu keyakinan kelas. Contohnya seperti ini, misalkan peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelas ini apa? Tanggul jawab. Jadi contoh lagi, dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Kemudian gunakan seragam sekolah. Berarti apa? Tentang kedisiplinan. Jadi itu bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas itu kalimatnya atau katanya itu lebih sedikit simpel. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor pembelajaran. Ini keyakinannya apa? Raihul Islam. Tadi seperti yang dibagikan Islam, keamanan. Sekarang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu contohnya apa? Makan, apa lagi? Minum, pakaian. Dan intinya makan, minum, ini intinya apa? Bertahan di hidup. Itu bertahan hidup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Apakah Bapak Ibu dulu mempunyai kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima? Ya. Misalkan seperti ini, saya mengajar di SD ini, alhamdulillah misalkan diterima oleh Bapak Kepala Sekolah, diterima oleh teman-teman guru, diterima oleh murid-murid, intinya diterima oleh warga sekolah. Kasih sayang, ya. Bukan apa itu ketika baru datang sudah dihargai. Wah, apa kalau mungkin ya misalnya tidak boleh. Kemudian penguasaan, ini materi. Kemudian kebebasan, kebutuhan dasar manusia merasa bebas. Bebas artinya bukan merdeka sekali merdeka sekali bukan begitu. Maksudnya apa? Merdeka sekali tanpa melihat aturan. Sekali berbeda. Ya. Kemudian kesenangan, Bapak Ibu guru juga ini memperoleh kesenangan. Misalkan ada misalkan waktu luang, ini misalkan dari malam minggu, dari Sabtu nih malam minggu, mungkin Bapak Ibu supaya senang pergi ke mall, ngajak anak temannya pergi ke kebun, menikmati indahnya suasana di pedesaan, perkotaan dan lain sebagainya. Ini semua ini membutuhkan kesenangan. Mungkin ada antara Bapak Ibu guru yang satu dengan yang lain itu kesenangannya beda atau tidak? Beda. Mungkin kalau saya mungkin bersama anak istri itu senang. Sudah itu saja. Gitu ya Pak. Oke. Ya. Terima kasih. Ya. Lanjut. Ya, sekarang 5 posisi kontrol. Coba perhatikan. Itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah. Kemudian guru itu sebagai teman, guru itu sebagai pemantau, kemudian guru sebagai manajer. Coba perhatikan dari 5 kontrol kita sebagai guru. Mungkin yang ada pada diri Bapak Ibu atau yang pernah Bapak Ibu lakukan ketika berhadapan dengan murid, kita sebagai apa? Kita sebagai apa? Apakah kita mungkin sebagai pendukung? Mungkin karena kita guru, ya. Kita guru lulusannya SPD, SD misalnya. Kita pendidikan, bukan SH. Jadi yang berhak mendukung itu hanya hakim. Jadi kita jangan sampai mendukung.
ya. Jangan pendendam, maksudnya seperti itu. Aku di sekolah ketemu yo, saya ketemu yo, jangan seperti itu. Ya, tidak sadis namanya seperti itu. Kemudian membuat rasa bersalah. Ini kita bahas ya di slide selanjutnya. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Misalkan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Misalkan ketika ada anak yang terlambat, ini pernah saya lakukan. Ya, untuk misalkan ketika saya berada di Kabupaten 2 ini saya lakukan. Ketika anak yang tidak berseragam di hari Senin, anak tersebut saya suruh membuat barisan sendiri. Ya. Seperti itu. Ini adalah guru kontrol dan posisi kontrol sebagai penghukum. Anak saya suruh baris, tetapi ya, anak ini juga merasa sadar. Jadi setiap hari Senin dia itu selalu memakai seragam lengkap. Tetapi saya tidak tahu dalam hati anak tersebut. Mungkin anak tersebut mempunyai perasaan dendam, buat betul. Mungkin ada kata-kata titeng dan lain sebagainya. Itu yang mungkin muncul dari diri anak. Nah, sebab itu kita kalau bisa jadi dulu jangan sebagai posisi penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Misalkan ini dengan wajar ini juga tidak ramah. Sudah berapa kali Pak Guru beritahukan kamu itu sering terlambat. Pak Guru sangat kecewa dengan kamu. Kamu itu selalu melanggar apa? Itu adalah membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Misalkan ada yang terlambat tadi, ayo bantu Pak Guru untuk menjadi murid yang baik. Itu sebagai teman, mungkin bisa kita rangkul, tapi jangan salah arti ya. Kalau bisa itu sindiran, misalkan kita guru laki-laki ya, dia laki-laki saja, jangan jangan. Nanti ada pikiran yang tidak dari orang lain. Itu. Jadi ketika kita punya dengan teman itu juga kita batasi, harus ada batas-batasnya, jangan tidak ada batas. Lanjut, ini sebagai teman. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Kalau kita ini posisi kita kalau tidak pemantau ya harus manajer gitu kan. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan dan apa konsekuensinya? Misalkan tadi itu anak yang tidak pakai seragam. Kalau saya jelaskan seperti itu, kamu sudah melanggar peraturan, kamu sudah melanggar keyakinan. Apa konsekuensinya? Jadi konsekuensi anak memasukkan uang 1.000 di kas. Nanti kas itu juga untuk anak laki. Itu yang saya lakukan seperti itu, ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu guru mempunyai cara-cara yang lain, ya. Tapi jangan sebagai penghukum. Tuh. Kemudian yang kelima sebagai manajer. Manajer ini kalau kita mendengar manajer ini adalah sebuah seorang pemimpin perusahaan atau ya, tapi guru ini kalau bisa ini sebagai manajer. Contoh, apakah kamu tahu kesalahan yang kamu lakukan? Jadi kita bertanya. Jadi secara tidak langsung ketika Pak Guru menanyakan pada murid yang bersalah, apakah kamu tahu kesalahan yang kamu lakukan? Anak ini menggali kesalahan dirinya sendiri secara otomatis. Kemudian kira-kira bagaimana cara kamu untuk memperbaiki? Jadi kita ini membimbing anak untuk mencari solusi. Kita bimbing. Tapi jangan sampai kita mengerti. Kok
Orang eling ya tidak dulu. Salah. Ya. Kemudian segitiga restitusi. Ya. Jadi ada langkah-langkahnya segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Tadi contohnya menstabilkan identitas. Halo Bella, kenapa kamu terlambat? Ya, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh kalimat seperti ini. Kamu hari ini salah. Mungkin pasti ada alasannya. Ya, jadi kita menanyakan alasan pada mengapa hari ini terlambat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Ya. Coba ini adalah contoh langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Mungkin coba ini harapannya Bapak Ibu guru melakukannya. Ya. Apabila anak mengalami masalah, apakah ada anak yang mengalami masalah yang ada di kelas? Ada? Banyak sekali. Ada yang tidak mau menulis, yang tidak mau mengerjakan PR, datang terlambat, rame di kelas. Ya. Kemudian harapannya apa? Bapak Ibu guru ini mendekati dengan langkah apa? Segitiga restitusi. Nah, kemudian contoh kalimatnya bagaimana? Misalkan yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas. Contoh, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Mungkin Pak Pur dulu juga pernah berbuat salah. Ya, kita gambarkan pada diri kita sendiri. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jangan sampai ada masalah kita bawa ke pengadilan. Jangan sampai. Ya. Lanjut. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa yang salah? Bapak Ibu lebih bertanggung menyelesaikan masalah. Ya, jadi tadi, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, mungkin anak itu juga merasa stres. Stres tidak? Mama itu kalau kita bilang, oh itu kamu carry terus, mungkin anak itu merasa salah terus. Padahal di rumah mungkin apa itu disuruh ngomong adik, menjaga adik. Mungkin disuruh ibu karena ibunya sibuk, mungkin disuruh membeli terasi, membeli jam lain. Mungkin kan itu. Tetapi kita tuh jangan seperti itu. Itu menghakimi anak tersebut. Tidak kita tanya alasannya apa. Kemudian secara otomatis kita langsung membentak. Jangan sampai. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Tadi kita tanya pada anak, kamu pasti punya alasan mengapa hari ini terlambat. Yang perlu diingat adalah dengan nada yang lirih, jangan sampai nada yang terlalu keras dengan wajah yang menakutkan. Mungkin yang menakutkan yang punya apa ini? Tapi kemudian selanjutnya kita tanya, apakah kamu mau memperbaiki? Itu yang kita tanya. Jadi setelah kita tanya apa alasannya, kita tanya pada anak, apakah kamu mau memperbaiki? Kemudian langkah selanjutnya menanyakan keyakinan.
Keyakinan yang kita buat tadi ya, Bapak Ibu sudah ulangannya bagaimana buat keyakinan kelas ya. Apa nilai keyakinan kelas yang kamu tahu? Misalkan terlambat, apa keyakinannya? Tentang apa? Di etnisiti. Mungkin anak tahu karena keyakinan kelas ini dibuat bersama semua waktu kelas tersebut. Kemudian kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Kita tanya. Ya, mungkin anak tersebut mau menjelaskan. Saya ingin menjadi anak yang seperti itu. Itu adalah langkah ketika ada anak yang bermasalah. Apa yang dilakukan guru harus begitu. Yes. Seperti langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kalau kita sudah seperti ini, insya Allah anak-anak itu tidak merasa takut pada itu. Ya. Terima kasih. Itu mungkin intinya adalah kita praktekkan segitiga restitusi. Sanggup Bapak Ibu? Insyaallah. Ini disaksikan Bapak Kepala Sekolah. Mungkin dari paparan saya tentang budaya positif, mungkin ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Sudah cukup jelas. Harapan kami, harapan kita semua, kalau bisa ini kita praktekkan di dalam kelas kita masing-masing. Bukan hanya di SDN 1 Kedunggajen, tetapi harapannya di SDN 2 juga seperti itu. Ya, semangat. Nanti Bapak Ibu kalau ada pendaftaran CGD, harapan saya ikut semua. Karena ilmu yang didapat di dalam CGD itu sangat bermanfaat sekali. Mungkin bisa mengantarkan kita menjadi guru yang baik. Mulanya seperti itu. Misalkan sebelum tahu apa itu budaya positif, saya mengatakan, kowe itu boleh diwarai kok yang ini. Misalkan seperti itu. Ya. Mungkin tidak akan lagi terulang bicara seperti itu Pak. Ya. Jadi manfaatnya sangat luar biasa. Apalagi yang muda-muda ini semangat. Ya, harus semangat. Ya. Kita ini berada dalam kurikulum apa? Merdeka. Jangan sampai seperti iklan. Tahu iklan? Apapun makanannya, minumnya, teh botol, sosro. Artinya apa? Kurikulum itu sudah berganti-ganti. Ya. Tetapi cara mengajar Bapak Ibu ya seperti itu saja. Kayak tugas, soal, dan seperti itu saja. Jangan seperti iklan teh botol sosro. Kalau bisa seperti apa? Seperti yang mahal. Tahu yang mahal? Semakin di depan. Nah itu harapannya itu. Semakin di depan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti tolong untuk Bapak Kepala Sekolah dan satu rekan guru untuk memberi umpan balik pada apa yang saya paparkan di materi budaya positif. Monggo mungkin Bapak Kepala Sekolah untuk memberi umpan balik pada saya. Monggo. Sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hormat, juga khususnya pelapor yang telah menyampaikan suatu paparan atau itu presentasi tentang diskriminasi.
saya selaku yang dituakan yang ini menyampaikan terima kasih atas presentasinya. Dan ini memang harapan saya ini pertama untuk teman-teman guru yang lain ini ya bisa mengikuti masuk ke CGD. Dan walaupun harapan saya ini juga bisa ditularkan kepada teman-teman lain dan juga bisa memberi motivasi pada Bapak Guru sehingga nanti Bapak Guru lain tertarik untuk ikut masuk ke CGD. Karena kami berdua ini tidak ikut karena mungkin faktor usia juga mungkin faktor yang lain. Kalau sendiri Pak ya, ini kan saya ini koyoni terus ketinggalan pensiun. Kayak setahun kita dapat semangat aja ini. Nah ini jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Jadi harapan saya ini apa yang disampaikan Pak Pur ini memang ada di PMM, tapi kelemahan kita ini di PMM ini tidak dipelajari secara konkret. Kadang baru dibuka di skip. Nah, intinya yuk paham. Kalau kita ini membuka PMM destinasi itu ada memang segitiga itu ada. Saya juga mendengar, tapi juga belum betul. Tadi dengan Pak Pur menyampaikan di presentasi ini, ya alhamdulillah saya sedikit bertambah pengetahuan. Intinya Bapak Ibu Guru ini juga budaya positif ini perlu diimplementasikan seperti kita. Sebab ini Bapak Ibu Guru, saya itu ketika jam masuk mengapa saya sudah masukkan nenek SD kok beli lali. Nah ini itu gini Pak ya, saya itu khawatir dengan anak-anak untuk gak anak-anak itu parah. Sebab anak sini itu waktu hiper ini bisa ya ramai saja itu. Nah ini bong saya itu ketika keluar dari kantor itu banyak laporan, Pak anak laki-laki itu pernah ganggu. Bahkan kemarin itu ketika Pak Pur izin itu saya masuk kelas 6 itu sedikit memberikan materi yang berupa pelajaran. Saya hanya menyampaikan itu pembiasaan di zaman ada perundungan atau bully. Saya jelaskan itu begitu apa, ternyata dari anak-anak itu banyak yang komplain, menyampaikan hal-hal yang pernah dialami pada dia dari anaknya. Dan ini kami kira ini suatu hal yang positif. Dan memang anak itu saya beri pelonggaran. Kalau terjadi hal-hal yang tidak membuat anak nyaman, tolong segala pun kepada Pak Guru masing-masing atau Guru Mas. Atau kalau mungkin hal itu pernah anak di Pak Guru, tolong ada prosesif coba ya. Sebab intinya saat ini di mana-mana itu kita baca berita itu banyak terjadi kekerasan, baik dari sama teman atau mungkin juga ada yang dari guru ke siswa. Tapi intinya kalau dari guru ke siswa ini memang banyak yang berhubungan dengan kedisiplinan atau ini itu membina anak. Saya baru kemarin itu ada tidak di NDB itu kan ada guru yang itu membunuh anak karena tidak mau diajak sholat. Itu kalau menurut saya itu ya benar begitu, benar. Kalau mungkin perlu diberi peringatan, artinya peringatan ya lupa saja memang janjiannya dulu itu ya
untuk sabar mungkin Pak ya. Tapi kan dia tuh manusia kok menghadapi ini tubuh mungkin timbul emosi yang tak terbendung atau tak terpikirkan. Mungkin Bapak Ibu sudah seperti itu. Makanya untuk itu mungkin Bapak Ibu ya, kalau menyampaikan atau mendisiplinkan anak harus bersama dulu mentalis kokoh gitu Pak ya. Dan Bapak Ibu guru kalau mengajar itu jangan sampai membawa alat-alat misalnya dinding, ini dinding atau peso dinding ya. Nek zaman aku bisa dinding yo, paling bisa kan? Nah, atau mungkin garisan ya, atau garisan atau garis itu dikhawatirkan Pak ya. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang atau direncanakan itu membuat itu kurang kontrol, akhirnya tadi Pak Pur mungkin ditimbang sedikit pecah, padahal tidak boleh, itu kebiasaan dulu memang seperti itu, tapi ini sudah eranya itu ganti atau berubah. Kita harus bersifat manusiawi atau istilah sekarang itu humanis ya, humanis. Oke, kami ucapkan begitu. Terima kasih pun atas prosesnya pada teman-teman. Harapan saya ini bisa memberi motivasi pada teman-teman semua yang saat ini belum masuk ke CGD. Jangan dipandang CGD itu apa hasilnya. Nek secara materi mungkin belum Pak Bu ya, tapi secara profesi atau profesional pasti ada. Pasti ada. Kemudian ini yang saya sampaikan, kan Bapak Ibu guru ini jam yo di dalam HP itu jam ya Pak. Nggih. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tasliman yang telah berumah balik tentang diseminasi saya tentang budaya positif. Harapannya Bapak Ibu nanti bisa mempraktekkan segitiga restitusi di dalam kelas. Itu harapan dari Pak Das. Selain itu Bapak Ibu guru untuk mendaftar CGD itu manfaatnya sangat luar biasa. Ya, terima kasih Pak Das. Monggo yang lain. Terima kasih waktu yang diberikan untuk Pak Sri Purnomo. Jadi apa yang telah diberikan dari tadi dari Pak Sri Purnomo bahwa kedisiplinan itu memang diperlukan untuk kita semua, khususnya kedisiplinan ini sendiri terhadap siswa atau peserta didik agar dalam pembelajaran di kelas itu dapat berjalan dengan kondusif, baik dan yang paling penting memang kedisiplinan dari diri sendiri itu memang itu perlu ditingkatkan lagi. Kalau dari luar, misalkan dari penghargaan dari itu biasanya mudah saja. Kalau tidak mendapat penghargaan tadi biasanya tidak bisa meningkatkan dari pembelajarannya. Tetapi kalau tertanam dari diri sendiri, apa yang ditanamkan itu peserta didik atau siswa dapat dengan lestarinya mengikuti apa peraturan, baik itu peraturan dalam pembelajaran di kelas maupun peraturan sekolah. Jadi yang paling penting adalah disiplin diri sendiri atau disiplin dari diri itu. Nah,
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tri yang telah berumpat balik tentang budaya positif yang saya paparkan tadi. Bapak Ibu, intinya Pak Pri tadi memberikan kita harus bisa menumbuhkan motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri murid itu, sehingga ketika anak sudah memiliki motivasi intrinsik nanti akan membuat anak itu lebih baik. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin dalam penyampaian saya mungkin ada kata-kata yang tidak enak didengar atau mungkin menyakiti hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali diajak Pak Pur untuk mencari solusi dari kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah serangkaian pelaksanaan aksi nyata yang dapat saya lakukan dari modul 1.4. Semoga dapat bermanfaat. Salam guru penggerak.